Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada para tabiatnya, dan insya Allah semoga sampai kepada kita semua yang berwisata untuk kita pada kejadian. Amin. Hadirin jemaah yang Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di kajian hadis Sahih Bukhari bersama Tuan Terhormat Bapak Dr. Elang Sumarna SPG. Juga tidak lupa hadirin jemaah sekalian yang saya hormati. Adapun rangkaian kegiatan kajian pada kegiatan sore hari ini, di antaranya yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua akan ada sesi pematerian atau tausiah yang akan secara langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. MPG. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan sesi Bapak bersama dan diakhiri dengan penutupan. Baik, hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka kegiatan kajian pada sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Insyaallah dengan ucapan basmalah dapat menambah keberkahan pada kajian sore hari ini. Baik, hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita simak tausiah yang akan secara langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elang Sumarna MPG. Sebelum itu, saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sudah siap Bapak untuk menyampaikan ilmunya pada hari? Ya, insya Allah itu di Kang Ega tuh ada beberapa teman ya. Iya Bapak ada. Nanti bisa dikendalikan itunya ya suara-suaranya teman-teman tuh ya. Atau di unmute dulu ya sementara ya, Ega, kalau nanti. Mungkin sudah cukup itu ya Pak. Iya, baik. Baik Bapak, mungkin hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebelumnya kepada hadirin dan juga kepada Bapak. Baik, untuk selanjutnya marilah kita simak tausiah dan ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elang Sumarna MPG. Oleh karenanya pada Bapak Dr. Elang Sumarna MPG saya persilakan. Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah jamaah yang Allah muliakan, ini sambil nunggu ya, baru berkumpul sekitar 11 orang, tapi insya Allah kita bisa bersua ya dalam Zoom ini, baik pada langsung ataupun nanti kita
bisa bersua di siaran ulangnya di TV UPI. Walaupun kelihatannya TV UPI ini agak terlambat ini menyiarkannya karena ada keperluan, tetapi nanti yang ada yang merekamnya ya, Ega ya, ada ya yang akan merekamnya, insya Allah ya dari awal. Ya, baik. Nah, jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kemudian juga sahabat karib kerabat yang manapun Anda berada, demikian juga eh, adik-adik yang Bapak cintai, ya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang babus sholah fi muwadil khasaf wal azab. Nah, jadi kalau di flyer itu kurang lengkap itu Kang Rijik, kurang lengkap ya. Itu mestinya tentang eh, memahami konteks larangan sholat di tempat-tempat yang hina, mestinya begitu judulnya. Nah, tapi tidak mengapa ya, kita lihat pada judul aslinya itu tentang bab sholat di tempat-tempat khosab wal adab. Jadi apa? Bab tentang bab sholat ya. Nah ini bab sholat fi mawadil khasfi di tempat-tempat khosab itu artinya tempat-tempat yang dilenyapkan, ditenggelamkan. Ya, arti sebenarnya khosab itu tenggelam. Seperti kalau dikatakan khosaful qamar itu gerhana bulan, seperti ya. Jadi artinya khosab di sini adalah lenyap atau tenggelam. Wal azab dan siksa. Artinya yang dimaksud hina di sini artinya mereka orang-orang yang dihinakan oleh Allah dengan dilenyapkan dari muka bumi itu maksudnya ya. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang eh, bab tentang boleh tidaknya kita sholat di tempat-tempat bekas orang-orang yang dilenyapkan oleh Allah wal azab dan yang disiksa begitu. Artinya banyak seperti dalam Al-Quran diceritakan tentang kaum yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya yang karena kemungkarannya oleh Allah ditenggelamkan ya, oleh Allah dilenyapkan. Nah, apakah boleh kita sholat di tempat-tempat itu? Itu maksudnya, gitu ya. Jadi maksud bab kita ini bab sholat di tempat-tempat yang hina itu maksudnya di tempat-tempat yang orang-orang yang dihinakan oleh Allah dengan cara dilenyapkan karena kemungkarannya seperti kaum Sodom dan lain sebagainya. Apakah kita boleh sholat di tempat-tempat itu? Pertanyaannya, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita sampai kepada bahasan ini, ada baiknya adalah nasihat takwanya seperti yang sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, jamaah sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah dilakukannya ligodin untuk keperluan esok hari. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita ini bertakwa kepada Allah, kemudian dalam bertakwa kepada Allah itu hendaklah kita mengevaluasi diri dengan tujuan untuk kehidupan yang lebih baik di esok hari ini, begitu ya. Nah, kemudian
dalam melakukan hasil evaluasi tadi, wattaqullaha, dan hendaklah kita ini bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan dari hasil evaluasi tadi. Jamaah yang Allah muliakan, dan tentunya saya sampaikan nasihat kepada diri saya sendiri, juga kepada jamaah sekalian, melalui ayat ini, yaitu wala takunu kalladzina nasullaha, dan hendaklah dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah. Fa'angsahum angkusahum, sehingga Allah melupakan kepada diri mereka. Nah, kalau sudah lupa, Allah sudah melupakan diri kita, maka ulaika humul fasikun. Jadilah kita ini dari kelompok orang-orang yang fasik, orang yang salah jalan. Jadi jamaah sekalian, kefasikan itu kita dapati awal mulanya dari lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melupakan kita. Semoga Allah senantiasa jamaah sekalian memelihara diri kita untuk senantiasa berada dalam ingat kepadanya, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah ada dalam berkahnya. Jamaah yang Allah muliakan, kembali kepada bab tentang sholat di tempat-tempat yang dihinakan oleh Allah. Dihinakan karena penduduknya pernah maksiat, kemudian Allah tenggelamkan, Allah lenyapkan begitu dari muka bumi ini, seperti kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Lut, begitu, yang oleh Allah dihinakan dengan cara dimusnahkan dari muka bumi ini. Bekas-bekasnya tentu masih ada, dan sebagian orang bertempat tinggal di atasnya, begitu. Nah, melalui kajian hadis ini, kita akan berbicara bab terkait. Nah, jamaah sekalian, di sini ada ada athar sahabat yang dinukil oleh Imam Bukhari. Di sini dikatakan, nah di sini dikatakan, nah ya, wa yuzkaro anna aliyan, dan dikatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, itu kariha as-shalah, ya. Ali itu memakruhkan, membenci sholat bi khosfi Babil, di tempat ditenggelamkannya orang-orang Babilonia, begitu. Jadi Ali sangat benci kalau dia sholat di tempat bekas-bekas orang-orang Babilonia, pengikut Raja Namrud itu, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ini akar sahabat, ya, gitu. Kemudian jamaah sekalian, kita lihat hadisnya, ya. Kita lihat hadisnya. Nah, jamaah sekalian, kepada mereka yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita akan memiliki kitabnya, dibuka kitab Bukhari sekitar jilid kedua, ya, jilid kedua, nomor hadis 433, begitu. Jadi bab sholat, tentang sholat di tempat-tempat yang dilenyapkan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nah, tetapi bagi mereka yang bisa leluasa mendownload, boleh silahkan untuk mendownload kitabnya di internet, ya, mudah, ya, tinggal di download. Baik, ini hadisnya seperti terlihat ya mas kalian. Nah, ya,
Kita baca dulu. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Ismail bin Abdullah. Nah, kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami siapa guru beliau yaitu Ismail bin Abdullah. Nah, Ismail bin Abdullah qala berkata. Nah, berkata, apa kata beliau? Haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Malik, gurunya yaitu Malik. Nah, Malik mendapatkan hadis ini dari siapa? An Abdullah bin Dinar. Dari Abdullah bin Dinar. Nah, Abdullah bin Dinar mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu kepada Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, bapaknya, ya. Nah, kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala pernah bersabda berikut, ya, tahu jangan kalian masuk ala haula'i kepada orang-orang al mu'adzabin yang disiksa, ya. Jadi janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang disiksa, begitu. Illa kecuali antakunu jika keberadaan kalian di dalamnya itu bakin menangis. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita ini masuk kepada tempat orang-orang yang diazab, disiksa, ya, ditenggelamkan, dimusnahkan. Kecuali kalau masuknya kita itu dalam keadaan bakin, dalam keadaan menangis, begitu. Nah, fa'ilam takunu, jika seandainya kalian itu tidak mampu untuk bakin, untuk menangis, gitu ya, tidak mampu menangis, wala tadkhulu alaihim, jangan kalian masuk kepada mereka. Nah, la yusibukum, kalian tidak akan menimpa kepada kalian ma asobahum, apa yang menimpa kepada mereka. Nah, jamaah sekalian, itu ya, terjemahan bebasnya ada pada terjemahan berikut ini. Jadi hadis ini oleh Imam Bukhari didapatkan dari Ismail bin Abdullah. Nah, Ismail bin Abdullah mendapatkannya dari gurunya, dari Malik. Malik dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar mendapatkannya dari Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa kalian jangan masuk kepada orang-orang yang dilenyapkan, kepada orang-orang yang dihinakan, kepada orang-orang yang disiksa, kecuali jika masuknya itu dalam keadaan menangis. Nah, seandainya kalian tidak mampu menangis, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, begitu ya. Kalau tidak mampu menangis. Nah, kemudian kata Rasulullah, la yusibukum ma asobahum, ya. Kalian tidak akan tertimpa dengan siksaan itu apa yang menimpa kepada mereka. Nah, jamaah sekalian, itu bahasan kita hari ini, ya. Namun sebelumnya tentu kita akan mengulang bahasan yang kemarin, ya, yang minggu kemarin tentang bersenandung di masjid, ya, dan tentang apakah dibolehkan seseorang itu bersenandung di masjid. Nah, jamaah sekalian, seperti yang dibahas kemarin, bersenandung di masjid itu hukumnya boleh, ya, sepanjang tidak melanggar beberapa hal, diantaranya tidak boleh mengganggu jamaah yang lainnya, begitu.
tidak boleh mengganggu jamaah yang lainnya, ya. Nah, jadi apa namanya, ketika banyak jamaah yang sedang melakukan sholat, berdoa dan sebagainya, maka seseorang boleh bersenandung membacakan syair, ya. Nah, kemudian tentu saja tidak boleh mengganggu jamaah yang lainnya yang sedang beribadah. Yang kedua, tentu saja apa namanya, kebolehan itu dibatasi dengan isi atau konten daripada syairnya. Ya, jangan sampai syair-syairnya itu syair-syair yang melanggar syariat. Ya, jadi syair-syairnya itu harus yang bersifat menguatkan akidah kita, syair-syair yang bersifat apa namanya, memiliki akhlak mulia, ya, yang bersifat menyanjung akhlak mulia dan hal-hal lain yang dibolehkan oleh Islam, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah syarat yang ketiga itu bersenandung itu tidak boleh pakai musik, begitu. Tidak boleh pakai musik. Dan syarat yang keempat, jamaah sekalian, tentu saja karena di masjid itu tidak hanya orang laki-laki dan orang perempuan, gitu ya. Jadi halayak ramai, ya, ada yang mahram, ada yang bukan. Makanya yang bersenandungnya siapa? Nah, yang bersenandungnya adalah tidak boleh perempuan, begitu. Karena salah satu aurat perempuan itu kan adalah suaranya. Dalam arti suaranya yang didayu-dayu, ya, itu menjadi aurat. Jadi kalau perempuan mengajar, menyampaikan ilmu boleh. Ya, tetapi ketika auratnya didayu-dayu, ya, suara maksudnya suara perempuan itu didayu-dayu seperti bernyanyi seperti itu, maka itu menjadi aurat dan tidak boleh diperdengarkan di hadapan halayak ramai, kecuali boleh diperdengarkan di depan wanita lagi atau di halayak yang di sana ada mahramnya, begitu, ya. Nah, itu jamaah sekalian bahasan kita tentang sejauh mana kebolehannya bersenandung di masjid tadi, begitu. Baik jamaah yang Allah muliakan, ini ada apa namanya, eh, ada usulan dari jamaah, salah seorang jamaah yang mengusulkan, katanya kalau bisa katanya supaya tidak lupa pertanyaannya boleh di tengah-tengah materi. Nah, Kang Ega masih ada memonitor? Ada Bapak Ada, hadir. iya. Iya, Itu ada. ada itu Kang Ega ada apa namanya? Ada usulan dari sebagian jamaah, katanya supaya tidak lupa, katanya pertanyaannya boleh di tengah-tengah, katanya. Nah, disampaikan kemarin teh oleh Bapak Ega, boleh saja asal mungkin nanti langsung raise hand saja, gitu ya. Nah, gitu. Itu jamaah sekalian. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di tengah-tengah silahkan raise hand saja langsung. Nanti sama Kang Ega mungkin difasilitasi saja. Baik, jamaah sekalian, itu tadi kita sudah mengulang bahasan kemarin tentang bersenandung di masjid, gitu ya. Nah, kita masuk kepada bahasan ketiga, ya. Jadi hadis di atas, nah hadis yang tadi kita bahas tadi, ya, itu menerangkan pada kita untuk senantiasa mawas diri, ya, mawas diri jika kita melalui suatu tempat yang pada tempat itu ada orang-orang yang pernah dibinasakan, ada orang-orang yang pernah dilenyapkan oleh Allah penduduknya karena kemungkarannya, seperti kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaum Nabi Lut,
dengan sodominya. Dan kalau di kita banyak juga ya tempat-tempat yang ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa tempat yang sudah dilenyapkan penduduknya karena sodomi misal. Ya, karena sodomi misal di mana tuh? Ada di Jawa Timur kalau tidak salah ada satu tempat yang di tempat di sana itu banyak orang yang seperti kaum Nabi Lut kemudian dilenyapkan oleh Allah begitu. Nah, hadis ini jamaah sekalian menerangkan tentang kita harus bermawas diri kalau kita kebetulan melalui tempat tadi, ya, melalui tempat tadi, gitu. Nah, jamaah sekalian, arti khosab atau dilenyapkan tadi adalah merupakan azab, gitu ya. Karena lenyapnya suatu masyarakat, lenyapnya suatu penduduk itu kan ada dua. Ada yang karena azab, ya, ada yang karena bencana alam, begitu. Ada yang karena azab, ada yang karena bencana alam. Nah, bagi mereka yang dilenyapkan oleh Allah dari muka bumi itu karena azab, karena mereka itu apa? Melakukan kemungkaran-kemungkaran, ya, seperti kaum Nabi Lut dengan kemungkaran sodominya, ya, LGBT-nya, kemudian kaum Samud, kaum Ad, dan yang lain-lainnya. Nah, kita tidak boleh melewati tempat itu, ya, kecuali kalau kita ini kalau kita ini memasukinya dengan apa namanya, dengan menangis, begitu ya, dengan menangis, gitu. Menangis di sini maksudnya tentu saja adalah untuk kita senantiasa berpikir, untuk kita senantiasa mawas diri atas kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Nah, sementara kalau kita lewat di tempat bencana yang bukan kemungkaran, ya, lenyapnya penduduk itu karena bukan kemungkaran tapi karena bencana alam, itu maka mawas dirinya tentu dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk lain, begitu. Jadi ada dua hal yang kita lakukan, jamaah sekalian, ketika kita melalui suatu tempat. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu tempat ini pernah ada penduduknya, tetapi diazab oleh Allah karena kemungkaran. Nah, maka jika kita seandainya melalui tempat itu, maka kita harus menangis. Begitu ya, harus menangis. Nah, tetapi kalau kita melalui suatu tempat yang di tempat itu apa namanya, yang di tempat itu eh, penduduknya lenyap karena bencana alam biasa, ya, bukan karena persoalan kemungkaran mereka, maka mawas dirinya dalam bentuk yang lain, bahwa kita ini apa namanya akan melalui suatu tempat di mana orang-orang itu lenyap karena persoalan-persoalan misal bencana alam biasa, yang tentu saja bencana alam biasa ini biasanya karena terkait dengan apa komunitas lain, mungkin karena apa namanya seperti banjir bandang yang disebabkan oleh mungkin masyarakat di sana tidak mengapa begitu, tetapi banjir bandang itu datang dari tempat lain di mana di sana itu orang-orangnya berbuat kemungkaran. Nah, begitu. Mungkin mawas diri di sini kita harus mengambil iktibar dari kesalahan-kesalahan orang-orang lain, begitu. Jamaah sekalian, baik kita lihat poin kelima. Nah, poin kelima kita lihat ada asar yaitu bahwa Ali radhiyallahu anhu itu memakruhkan, ya, membenci sholat di tempat yang kena azab tadi. Nah, yang dimaksud dengan Ali itu
memakruhkan sholat di tempat yang kena azab tadi maksudnya adalah bermukim di tempat itu, ya, bermukim di tempat itu. Jadi kalau kita bermukim di tempat itu, Ali memakruhkan bermukim di tempat itu karena selama bermukim pasti dia akan sholat, begitu. Ya, bermukim entah sebentar, entah lama, apalagi lama, begitu ya. Nah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah kenapa Ali itu memakruhkan sholat atau bermukim di tempat itu? Karena khawatir akan tertimpa azab yang serupa, begitu. Khawatir akan tertimpa azab yang serupa. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lihat nomor 6-nya, jamaah sekalian, sholat dalam arti bermukim di tempat itu hukumnya makruh. Nah, begitu ya. Nah, kecuali dalam keadaan menangis. Nah, boleh ya. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau kita lewat ke tempat itu dalam rangka untuk menangis. Dalam rangka untuk menangis. Di sini jamaah sekalian, menangis ini menjadi sebuah metodik. Metodik kita untuk beriktibar, mengambil pelajaran dari akibat apa yang pernah terjadi pada masyarakat yang mungkar di tempat itu sehingga ditenggelamkan oleh Allah, dilenyapkan lewat air bah seperti tsunami, dilenyapkan oleh Allah karena persoalan-persoalan lainnya. Nah, kalau kita memasuki tempat itu dengan menangis, bolehlah. Karena menangis menjadi sebuah metode untuk menjadikan kita bisa beriktibar atas apa yang terjadi di tempat itu. Nah, begitu jamaah sekalian. Makanya dalam hadis tadi disyaratkan, bolehlah. Jadi kita masuk ke tempat itu, tetapi dalam keadaan menangis. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau kita ingin mengadakan penelitian-penelitian ke tempat-tempat yang diadab tadi, boleh. Tetapi syaratnya menangis tadi, begitu. Menangis ini maksudnya bukan menangis dalam pengertian menangis terisak-isak begitu, tetapi menyiapkan diri untuk mengambil pelajaran. Jangan sampai kita netral. Justru kalau kita masuk ke tempat yang diadab itu kita netral, itu maka ada kemungkinan kita akan mendapatkan azab yang serupa, begitu ya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, kalimat la tadkhulu, dalam hadis tadi kan ada kata la tadkhulu, janganlah kalian masuk, kata Rasulullah, ya. Ini diucapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang saat itu melewati suatu tempat yang disebut dengan Al-Hijr. Al-Hijr itu suatu tempat di negeri Samud, yaitu menuju Tabuk, ya. Nah, jadi oleh Rasulullah, jangan kalian masuk, kata Rasulullah, ya. Illa antakunu bakin, kecuali kalau menangis. Nah, tadi sudah disebutkan ya, menangis. Itu adalah alat yang bisa digunakan untuk kita bisa beriktibar. Boleh-boleh saja masuk, tetapi harus disiapkan agar kita ini beriktibar dari apa-apa yang terjadi. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, kalau kita melihat sunnah Rasulullah pada hadis-hadis yang lain, ya, Rasulullah itu tidak pernah singgah sesaat pun di tempat-tempat yang diadab tadi, ya, begitu. Nah, bahkan suatu ketika ada seorang sahabat itu menemukan cincin, ya, menemukan cincin yang ditemukan di Babilonia, yang ditemukan di Babilonia, yaitu peninggalan orang-orang pengikut Raja Namrud yang dibinasakan oleh Allah di Babylon, ya. Nah, kemudian Rasulullah menutup matanya, tidak mau melihat cincin itu dan menyuruh sahabat tadi membuangnya jauh-jauh. Bahkan dalam bahasan lain kita akan dapati ya nanti bahwa Rasulullah juga melarang minum airnya, air dari
bangsa Babilonia ya yang ditenggelamkan tadi. Nah, jamaah sekalian, ada kalimat dalam hadis tadi la yusibukum ma asobahu. Ini jadi kalau kita datang atau melewati suatu tempat yang dulunya di tempat itu terjadi azab gitu ya, dan orang-orang di sana itu ditenggelamkan oleh Allah karena kemungkarannya, kemudian kita mendatanginya dengan keadaan netral, tidak nangis gitu ya. Nah gitu, itu dikhawatirkan kita akan tertimpa azab seperti azab yang ditimpakan kepada mereka. Tetapi seandainya kita masuk dalam keadaan menangis, menyiapkan diri untuk mengambil ibrah dari pelajaran yang ada, maka Rasulullah katakan, la yusibukum, tidak akan menimpa kepada kalian, ya, ma asobahum, apa yang menimpa kepada mereka. Kalau kita memasukinya dalam keadaan menangis, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, kita kutip surat An-Nahl ayat 26 ya, yaitu tentang dihancurkannya bangunan Namrud yang terkenal itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalam surat An-Nahl ayat 26 itu Allah berfirman, qad makarul ladzina min qablihim. Jadi bahwa sungguh orang-orang sebelum mereka, maksudnya ini kaitannya dengan orang-orang Namrud tadi, itu sudah membuat tipu daya kepada Allah. Ya. Sudah membuat tipu daya kepada Allah. Sehingga fa'atallahu bunyanahum, Allah memberikan siksa menghancurkan bangunan mereka. Nah, kita tahu bahwa Raja Namrud itu adalah seorang raja yang ulung ya, memiliki kemampuan yang tinggi di bidang astronomi, di bidang bangunan-bangunan, sehingga Namrud pernah membuat bangunan pencakar langit di masanya ya. Tetapi oleh Allah dihancur luluhkan bangunan itu ya. Kemudian Allah hancurkan bangunan mereka itu, yaitu bangunan Raja Namrud tadi, minal qawaid, dihancurkan dari pondasi-pondasinya ya. Jadi pondasi-pondasinya diangkat oleh Allah, dihancurkan. Jadi yang tadinya pondasi itu begitu kuat bisa menahan menjulangnya bangunan tadi, oleh Allah diangkat dari pondasinya, dihancurkan ya. Kemudian fakhara alaihi musaqfu, kemudian Allah runtuhkan atap-atapnya min fauqihim, yang ada pada di atas mereka. Kemudian setelah dihancurkan bangunan itu, wa atahumul adzabu, kemudian siksaan itu datang kepada mereka min haitsu la yashurun, dari tempat yang mereka tidak menyadarinya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, demikianlah siksaan-siksaan yang sudah Allah timpakan kepada Raja Namrud dan dan rakyatnya yang menentang kepada Nabi Ibrahim tadi ya. Nah, jemaah yang Allah muliakan, nah dalam Quran surat Ibrahim ayat 45 dijelaskan juga ya, Allah berfirman, wasakantum fi masakin ya, wasakantum, kalian itu tinggal di tempat-tempat alladzina, di tempat-tempat orang-orang yang zolamu anfusahum, yang mendolimi dirinya sendiri. Wa tabayyana lakum, dan sudah jelas bagi kalian kaifa fa'alna bihim, apa yang sudah kami lakukan kepada mereka. Wa darabna, dan telah kami jadikan lakum, bagi kalian, al-amsal, berbagai permisalan. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat ini, jamaah sekalian,
Apa hukumnya kita sholat di tempat-tempat yang pernah terjadi azab? Nah, hukumnya makruh. Nah, sholat yang dimaksud adalah tinggal pada mereka. Ya? Nah, itu. Nah, kemudian bolehkah kita mengadakan satu studi di tempat-tempat itu? Boleh. Tetapi dengan syarat dalam keadaan kita harus menangis. Gitu ya. Menangis yang dimaksud, jamaah sekalian, adalah sebagai alat untuk menjadikan kita mampu beriktibar atas bencana yang terjadi tadi. Begitu banyak bencana yang terjadi di negara kita juga, jamaah sekalian. Tsunami yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, ya, itu semua adalah bencana-bencana yang Allah timpakan kepada komunitas itu. Bolehkah kita masuk ke dalamnya? Dibolehkan. Ya, bolehkah sholat di dalamnya? Dibolehkan sebenarnya, tetapi harus dalam keadaan menangis tadi. Nah, kalimat menangis juga bagian daripada sholat yang kita lakukan. Artinya kita masuk ke tempat-tempat itu harus dalam keadaan tidak boleh netral, tetapi dalam keadaan siap mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sebagai bencana tadi. Demikian, Kang Ega, bahasan kita. Silahkan barangkali ada yang akan menyambung pembicaraan kita. Semoga. Ya, baik, terima kasih Bapak. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sesi tausiah dan penyampaian ilmu yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG telah dilaksanakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Insya Allah menjadi amal kebaikan khususnya bagi Bapak Elan dan umumnya bagi kita semua yang menyimak. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang memiliki pertanyaan, silakan bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini sudah ada satu orang penanya. Mungkin langsung saja kepada Ibu Nining, saya persilakan. Moga silahkan, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka, Ya, ya Mak, dari pembahasan tadi, emang Alhamdulillah, Teh Nining, iya, alhamdulillah, ya, nanti kuping soantena Teh Nining, ya, pun lanjut Kang iya. Eda, Kang Ega nih, maka Teh Nining. Ya, dari pembahasan tadi itu kan yang dibahas itu apa namanya sejarah ataupun kisah zaman Rasulullah. Implementasinya untuk saat ini, sementara kita tidak tahu daerah mana yang diazab dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kenyataan di Indonesia lah saat ini, itu harus bagaimana? Apakah kan kita tidak tahu itu tadi azab atau tidaknya gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui seperti itu dan untuk mengantisipasi ataupun kita melakukannya, yang kita lakukan itu harus seperti apa dan bagaimana gitu. Gitu aja. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke sadaya Teh Nining di Citapen. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini jamaah sekalian, ini kakak dari Citapen. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita. Sebenarnya sudah bergabung, hanya mungkin baru sempat menyambung pembicaraan kita hari ini. Jamaah yang Allah muliakan, ini ada bahasan dari Bu Nining tentang implementasi hari ini, ya, implementasi hari ini dari hadis tadi.
Kalau hadis tadi kan mengetengahkan tentang makruhnya kita sholat atau bermukim tempat-tempat yang diazab. Nah, yang diazab itu kan sudah jelas, ya. Kaum Nabi Tsamud sudah jelas itu dilenyapkan oleh Allah karena kemungkarannya. Kaum Nabi, maksudnya kaum Tsamud, kaum Ad, kemudian juga kaum Nabi Lut, begitu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini agaknya kita sulit mengidentifikasi bencana-bencana yang terjadi, seperti bencana-bencana yang terjadi gempa bumi di mana, tsunami dan sebagainya. Bagaimana itu? Apakah kita boleh untuk sholat bermukim di sana, begitu ya? Karena kesulitannya kita mengidentifikasi apakah itu azab atau bukan, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, tentu saja dalam ayat yang lain dikatakan bahwa siksa itu pada akhirnya tidak memandang kepada beriman tidaknya suatu kaum. Maksudnya bahwa pada komunitas itu, pada kaum tadi ada orang yang beriman dan ada orang yang kufur, ya, yang yang melampaui batas, ya. Kemudian Allah akan menyiksakan kepada mereka, menyiksa kepada mereka, gitu. Allah tidak melihat bahwa di dalam kaum itu ada orang yang beriman, kecuali Allah berikan siksa kepada mereka. Nah, begitu ya. Dan tentu saja orang-orang yang beriman di dalamnya terkena akan siksa tadi. Hanya di sini tentu jamaah sekalian, orang-orang yang beriman tentu dilihat dari sudut orang yang beriman bahwa siksa itu adalah suatu musibah. Begitu ya. Musibah karena ketidakmampuan mereka, karena keterbatasan mereka untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Bukankah kewajiban kita, kewajiban orang-orang beriman ini harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Begitu. Ada misal berkembang LGBT di suatu tempat, gitu ya. Kemudian orang-orang mukmin di sana karena keterbatasannya tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka nanti kelak, ya, pada saatnya Allah memberikan satu siksa kepada orang-orang itu, kemudian kita yang ada di dalamnya, kita yang tidak mampu amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya, tentu akan kena siksa tadi, gitu ya. Walaupun dalam sudut pandang kita siksa itu adalah musibah, tidak ada kaitan dengan dosa, begitu ya. Jadi dalam surat Al-Ankabut rasanya Allah mengatakan bahwa kita ini harus takut akan suatu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang kufur saja, gitu. Jadi dilihat dari sudut pandang kita sebagai mukmin, maka siksa itu adalah suatu musibah, ya. Adapun dilihat dari sudut mereka, ya, yang mungkar tadi, maka itu adalah azab kepada mereka. Nah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu musibah itu lahir karena ketidakmampuan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu persoalannya. Begitu. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Jangan sampai kita terkena imbas dari siksa Allah atas mereka, walaupun kita memahami siksa itu sebagai suatu musibah. Nah, sekarang persoalannya apakah kita boleh, ya, sholat di tempat itu, bermukim di tempat itu? Nah, gitu kan? Tentu saja boleh, ya, boleh, walaupun sifatnya makruh, ya, tetapi boleh, ya, melakukan sholatnya boleh, tetapi harus dalam keadaan tetap beriktibar, begitu. Beriktibar mencari solusi, paling tidak solusi yang dilakukan adalah bagaimana kita meninggalkan daerah itu agar musibah itu tidak terus
menimpa kepadanya. Begitu ya. Nah, jadi pertama kita boleh untuk memberikan bantuan kepada mereka, ya. Karena di sana kalau kita di luar daerah itu atau kita ini, ya kita boleh memberikan bantuan kepada mereka, tetapi tetap dalam rangka beriktibar tentang sebab apa yang menyebabkan bencana itu terjadi. Itu jamaah sekalian, ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mampu amar ma'ruf nahi munkar, maka siap-siap kita akan tergulung juga oleh siksa Allah yang Allah berikan kepada mereka. Hanya dalam pandangan kita, tentu saja itu bukan siksa tetapi sebuah musibah atas kelalaian kita, begitu ya. Dan tentu saja kita minta ampun kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah dari eh, dari murkanya yang menimpa kepada mereka, begitu. Jamaah sekalian, jadi eh, itu yang terjadi ya. Jadi kita memang tidak mampu untuk memilah dalam kondisi ini, memilah itu yang kena adab, ini yang tidaknya. Tetapi kita kalau kita berada di masyarakat itu, ya kita akan tahu, oh ini masyarakat kita ini begini dan begitu kemungkarannya, sehingga kemudian kita akan tahu ini adalah azab dari Allah karena kelalaian kita dalam bentuk ketidakmampuan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, begitu. Nah, adapun orang-orang dari luar sana yang ingin membantu tempat-tempat musibah tadi dibolehkan. Salat di dalamnya dibolehkan juga dalam keadaan menangis, dalam keadaan siap untuk mengambil pelajaran dari semua. Nah, begitu jamaah sekalian, nih apa namanya bahasan yang bagus dari Bu Nining ya untuk implementasinya dari kita sekarang ini, begitu. Demikian Kang Ega. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Jadi pada intinya untuk sholat di tempat-tempat yang terkena musibah seperti itu dibolehkan, akan tetapi harus bersiap untuk mengambil pelajaran terkait apa yang terjadi di tempat tersebut. Dan juga membantu tempat-tempat tersebut juga dibolehkan. Ya, baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, Ibu Nining. Bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup terjawab? Untuk saat ini cukup aja. Nanti dilanjut di berikutnya. Atur nuhun. Sami-sami. Ya. Ini Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama dari Ibu Nining sudah terjawab. Baik, selanjutnya kepada hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jemaah yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui fitur langsung ataupun melalui kolom chat. Dan mungkin sambil menunggu jemaah yang sedang berusaha gitu Pak untuk bertanya, di sini saya izin untuk membagikan kitab Sahih Bukhari-nya Pak. Saya itu suka lupa Pak. Iya. Ada ya, Kang Ega ya. Alhamdulillah, Bapak. silakan. Bagus sekali. Bismillah. Tapi layarnya tidak bisa di share screen ya Pak dari saya. Oh gitu. Atau nanti di grup aja, Kang Ega. Atau di grup. Iya, baik Bapak. Siap. Atau di grup atau di Google, di Drive atau di grup boleh. Jamaah sekalian, silakan diumumkan Kang Ega ya, bagi mereka yang ada waktu untuk gabung ke grup boleh silakan diumumkan tata caranya. Ya baik. Nah, alhamdulillah sudah bisa share screen, Pak. Oh, silakan. Baik, bismillah kepada jemaah. Mohon izin Bapak dan jemaah. Nah, ya, silakan. Di sini ini adalah perpustakaan Islam digital
Jadi insya Allah websitenya atau sumbernya itu terpercaya gitu Pak. Nah jadi mungkin yang saya tahu tentang website ini adalah bahwa website itu diwakafkan gitu Pak. Jadi buku-buku atau kitab-kitab di sini itu dapat diakses dan insya Allah terpercaya. Nah di sini bisa ke kitab hadis, lalu ada di matan, lalu hadis yang bersanad. Nah, Akang Teteh atau Ibu Bapak bisa klik yang kitab sahihnya, ada Sahih Al-Bukhari, ada kitabnya, ada ringkasannya, bisa diklik yang kitabnya. Nah, ini ada rincian kitab Sahih Al-Bukharinya gitu. Misalnya kita coba, nah, di sini. Temukan yang tadi, coba. Ega, yang tadi bisa temukan tidak? Sebentar Pak. Yang tadi itu tentang Kitabus Shalah. tadi coba Pak. Babnya bisa dilihat babnya. Nah, kalau udah ketemu Kitabus Shalah, dilihat babnya. Coba di bab Di jilid 1 atau 2 kira-kira. Nah, beda jilidnya. ini jilid 2 Bapak. Jilid 2 Bab ya. Itu Fadilah Ashabun Nabi ya. Iya, Berarti di bab 1. Di kitab 1 berarti di jilid 1. iya Pak, sepertinya di Hmm. sebentar. Nah, berarti di sini. Ya, itu nanti linknya disampaikan ya, Eka ya. Iya, baik Bapak. Siap. Linknya supaya jamaah bisa apa namanya mendownload. Ini ada 8.000 jilid. Berapa giga ya kira-kira, Eka? Kalau di-download semua kurang tahu, tapi banyak di sini. Iya, itulah. Ini masih loading, Pak. Oh iya. Ya baik, sambil nunggu, jadi Eka ada sedikit pengumuman nih. Oh iya, baik Pak. Jamaah sekalian, untuk mengisi Ramadan kita ini, jamaah apa namanya yang ada waktu bisa kita akan mengadakan ini, Kang Ega akan mengadakan pelatihan bahasa Arab praktis. Targetnya untuk membaca kitab begitu. Jamaah yang berminat, maka silahkan mendaftar ke penanggung jawab kegiatan ini, Teh siapa? Nanti Kang Ega juga membantu ya. Penanggung jawabnya sekarang siapa? Teh Dede Fitri ya, dengan siapa Kang Ega, dengan Kang Rizky ya, Rizik ya, Muhammad Rizik. Nanti Kang Rizik, Bapak. siapa? Sama Rizik. Oh, sama Rizik. Oh iya itu. Nah itu sama Rizik ya. Silakan
jamaah mendaftar gratis, ya, gratis. Hanya mungkin karena butuh adanya buku panduan, maka silakan bukunya untuk membeli masing-masing. Nanti ada linknya. Kalau membeli langsung ke UPI Press boleh, ke UPI Press membeli langsung boleh. Kalau secara online kan ada ongkirnya ya, gitu. Nanti disampaikan di grup gitu ya. Ya, Bagaimana, baik. Kang Ega, Terima kasih. masih sulit? Masih sedikit lagi. Ya, baik, jamaah sekalian, ada Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ya, sahabat karib kerabat, kemudian adik-adik yang Bapak cintai, ya. Jadi untuk mengisi Ramadan itu ini ada buku belajar mudah bahasa Arab. Dari contoh-contohnya menggunakan hadis dan Al-Quran. Gitu. Makanya judulnya itu memahami mudah bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Begitu. Nah, udah jumpa. Nah, bab itu kita bahasa ya. Itu Fihris juz Robi atau juz keempat. Juz keempat. Juz keempat. Ya, Ya, Pak, sepertinya belum menemukan. belum ya. Nanti nggak apa-apa. Link-linknya aja. Linknya aja. Linknya aja disampaikan. Ya, ya. Baik, ya Mas kalian, demikian ya bahasannya. Silakan Kang Ega. Ya, baik jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sedikit tadi informasi bagi jemaah yang memerlukan referensi untuk kitab Sahih Bukhari. Semoga dapat menambah informasi bagi jemaah sekalian. Dan mohon maaf tadi belum menemukan bab terkait, Pak. Nah, baik, dikarenakan sepertinya sudah tidak ada lagi jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga dikarenakan waktu yang sudah menunjukkan pukul 17:06, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon izin untuk menutup sesi tanya jawab pada kesempatan sore hari ini. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan secara langsung dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada beliau, saya persilakan. Ya, baik. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana sabit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang sudah memimpin doa dan juga menyampaikan ilmunya pada kesempatan sore hari ini.
Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah tiba pada sesi akhir rangkaian kegiatan kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kehilafan serta kekeliruan selama menjadi moderator pada kesempatan sore hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang sudah menyampaikan ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan kajian sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atur nuhun Bapak. sami-sami ya. Bapak mohon diri ya. Ya, Iya Bapak. sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.